Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Pak Niko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita.
Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Boleh lambaikan tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, nyatakan Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sebab Engkau baik Tuhan buat setiap kami. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, katakan dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Dan wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mana jempolnya Bapak Ibu Saudara? Katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau baik Tuhan, baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak. Sekali lagi nyatakan Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Katakan Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi katakan Yesus baik, baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sorangan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau perkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kekuatan setiap kami Tuhan. Kau perlindungan setiap kami Tuhan Yesus.
saudara naikkan. Sejauh langit dari bumi, besarnya begitu besarnya kasih-Mu. penuhi kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari mulai naikkan sembahmu Bapak Ibu Saudara. Kami menyembah-Mu, Mari mulai naikkan rasa syukurmu pada Tuhan. karena Karena Kau Engkau baik. tempat perlindungan kami Tuhan. Kami Engkau kekuatan memuliakan setiap nama-Mu, kami Tuhan. Tuhan. Kami Tidak ada lain menyembah-Mu. selain Engkau. Hanya Bersyukur Engkau yang atas layak kami kebaikan-Mu. sembah. Hanya Engkau yang Terima layak kami kasih. tinggikan Tuhan Yesus. Sejauh langit dari bumi Tuhan, begitu Engkau mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya Tuhan, Sindana Yarabo, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Besar kasih setiamu Tuhan, sempurna penuhmu atas kami. Penuhi setiap anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan. Penuhi setiap hati kami yang rindu akan Sebab hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Tiada Allah lain Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak
pujian ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi nyatakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada dan beribadah kepadamu. Sebuah bukti bahwa Engkau telah menunjukkan kesetiaanmu dalam hidup kami. Itulah yang memungkinkan kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Yang dalam seluruh kehidupan kami firman Allah itu menjadi pedoman dalam seluruh hidup kami. Supaya kemanapun kami pergi, kami akan kembali dalam hidup kami dalam keberuntungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Roh Kudus-Mu yang akan memimpin pemberitaan kebenaran firman. Karena Kau berbicara dan berperlu hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang siap untuk mendengar firman Allah sama-sama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dia sangat baik. Sangat baik dan amat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan membuka firman Allah dan kita akan membaca dalam kitab Yesaya pada pasal 36. Kita Yesaya di pasal 36. Kita akan membaca ayat 26 dan ayat 27. Yesaya 36 ayat 26 dan ayat 27. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kamu akan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus, kalau kita menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, tatkala kita gagal, kita akan putus asa. Sebab itu biarlah kita hidup bukan karena kekuatan kita. Katakan amin. Bukan karena kepandaian kita atau karena kita kaya, kita berhasil. Tapi kita hidup karena kita percaya. Bukan karena kita melihat. Dan kita hidup bukan karena kita mengandalkan apa yang ada pada kita. Yang nantinya kalau kita gagal, kita akan putus asa. Tapi biarlah kita akan hidup. Dalam hidup ini, kita hidup seperti yang tadi kita baca. Bahwa kita akan hidup dengan hati nurani yang baru. Katakan amin. Dan kita hidup dengan roh yang baru. Supaya Tuhan menempatkan rohnya di dalam hati kita. Lalu memimpin perjalanan kehidupan
Supaya apabila kita menghadapi masalah dan persoalan, ada penghiburan bagi kita. Katakan amin. Dan ada jalan keluar. Dia akan memberitahukan kepada kita langkah-langkah yang harus kita ambil karena dia berdiam dalam hidup kita. Jadi kita tidak mudah untuk putus asa. Dan kita akan terus bersemangat. Kita percaya bahwa apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita itu pasti terjadi. Amin. Pasti kita capai. Yes. Karena bukan kuat dan bukan gagah, tapi karena roh Tuhan. Katakan amin. Amin. Maka dengan begitu langkah yang pertama untuk memperbarui seluruh kehidupan kita, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang pertama akan memulihkan keadaan kita dengan melahirkan kita kembali. Jadi tema pagi ini adalah peranan Roh Kudus dalam melahirkan kembali orang percaya yang sudah mati secara rohani. Jadi sekali lagi apa? Peranan Roh Kudus dalam melahirkan kembali orang percaya yang sudah mati rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, terkadang kita pikir bahwa kita masih hidup. Tak tahunya kita sudah mati. Di dalam saat kita buahnya pada pasal yang ketiga ayat pertama, kita lihat firman Allah. Firman Allah berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tepung kita bangkitlah, jadilah pemenang. Jadi dalam perjalanan hidup kita, kita harus menjadi pemenang. Katakan amin. Amin. Kita harus menjadi pemenang. Sekali lagi kita harus apa? Terkadang dalam satu pergumulan kita hampir-hampir putus asa. Tetapi kalau kita percaya, kita pasti menjadi pemenang. Amin. Sekali lagi, kita pasti jadi apa? Pemenang. Yang paling penting adalah kita harus menggunakan hati yang baru dan roh yang baru. Bapak Ibu, firman Allah berkata bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran yang menentang hukum-hukum Allah, dia berdosa. Katakan amin. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, karena dosa itulah maka kematian rohani terjadi atas manusia. Dan karena perbuatan yang satu orang itu, maka semua orang menjadi orang berdosa. Maka kita perlu dilahirkan kembali karena kematian rohani. Dilahirkan kembali harus melalui proses. Proses yang pertama adalah memohon kepada Allah hati nurani yang baru. Katakan hati nurani yang baru. Jadi itu proses pertama. Memohon kepada Allah hati nurani yang baru. Dan setelah itu Allah memberikan kepada kita hati nurani yang baru dalam keadaan
memberitahukan kebenaran kepada kita. Dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Walaupun banyak tantangan dan banyak masalah dalam hidup kita, tapi firman Allah senantiasa memberikan penghiburan kalau kita berjalan di dalam tuntunan daripada Roh Allah. Dan akhir daripada perjalanan berpulang itu adalah kemenangan bagi hidup kita. Jadi apabila kita mau diperbarui oleh Tuhan, kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kita memohon hati nurani yang baru kepada Allah. Dan yang kedua, maka Roh Allah akan berdiam di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Langkah yang utama untuk hari ini adalah baptisan air. Sekali lagi, langkah yang utama adalah apa? Baptisan air. Karena baptisan itu akan memohon kepada Allah, bukan untuk membersihkan kenajisat jasmani kita, tetapi memohon kepada Allah hati nurani yang baik. Sekali lagi, apa? Hati nurani yang baik. Dan yang kedua, dalam hal ini, maka Allah menempatkan rohnya dan melahirkan rohnya kita. Jadi roh kita yang mati tadi akan bangun kembali, akan bangkit kembali, dan akan bergairah kembali. Katakan amin. Itu hal yang kedua di dalam pemulihan keadaan orang percaya. Jadi yang perlu mengambil bagian dalam baptisan air, berikan dirimu untuk dibaptis. Katakan amin. Sekali lagi berikan apa? Kemarin kita sudah baptis 9 orang. Pada bulan April kemarin. Dan kita sudah membuka kembali untuk pembaptisan. Dan baptis kali ini kita akan baptis di Jakarta. Jadi kita akan baptis mungkin di kolam renang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi yang pertama di sini adalah untuk memperbarui kita sebagai orang percaya, Roh Kudus harus melahirkan kita kembali, supaya keadaan rohani kita menjadi hidup. Dan Allah menempatkan rohnya di dalam roh kita, dalam hati kita, untuk memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Bukankah kita semua punya cita-cita? Katakan amin. Tadinya kita mau punya cita-cita pribadi, tapi setelah kita menikah, kita punya cita-cita yang berubah, yaitu bagaimana kita menjadi yang terbaik bagi anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita harus berhasil. Langkah pertama adalah pendidikannya. Katakan amin. Perlindungan dalam hidup. Dan itu semua orang mempunyai cita-cita. Tapi kita sudah tahu bahwa untuk memberikan keadaan kita, sehingga kita mencapai apa yang kita cita-citakan atau yang kita harapkan, kita harus dilahirkan kembali. Katakan amin. Memohon kepada Allah hati nurani yang baru, sehingga dalam hati nurani yang baru, roh yang baru lahir, dan Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah dan roh kita akan berkomunikasi untuk memberitahukan kepada kita kebenaran-kebenaran Allah menuntut seluruh hidup kita. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam memperbarui karakter orang percaya. Apa Bapak Ibu? Jemaat Tuhan yang dikasihi? Karakter. Karakter orang percaya. Itu langkah yang kedua, yang harus terus diperbarui dari hari ke hari. Itu akan memperbarui kehidupan kita. Karakter kita akan diperbarui. Di dalam kitab Titus pasal 3, Titus pasal 3, kita lihat pasal 3. Kita akan baca ayat 5. 1, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, yaitu baptisan, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan yang berdiam di dalam kita, akan membantu kita, akan memberitahukan kepada kita, akan memberikan batas-batas kepada kita di dalam Dia menasihati kita, supaya karakter kita berubah. Katakan amin. Kalau orang percaya menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, dia tidak perlu membela manusia.
Yesus. Baik Bapak Ibu yang beribadah di sini maupun yang beribadah di rumah-rumah. Andalkan kekuatan roh sehingga dia dapat mengubah semua karakter hidup kita. Dia akan mengawasi hidup kita satu persatu. Dia akan beritahu kepada kita salah dan benar. Dia beritahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan karena tugas Roh Kudus sebagai penolong adalah mengingatkan segala kebenaran Allah bagi kita. Apabila dalam perjalanan hidup kita mengeraskan hati kita perlu bertobat, katakan amin. Kita tidak mau tunduk pada perkataan Roh Kudus, kita harus bertobat. Supaya kita diperbarui dari hari ke hari. Supaya kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Dan menjadi berkat bagi semua orang. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Jadi yang kedua adalah kita sebagai umat Tuhan, karakter kita. Biarlah itu diperbarui oleh Roh Kudus. Katakan amin. Karakter kita harus diperbarui oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kepada kita orang percaya. Dia memberikan kuasa. Dia memberikan otoritas kepada kita. Katakan amin. Roh Allah akan mendorong kita, akan memberitahukan kepada kita jalan-jalannya Tuhan. Sekaligus dengan otoritasnya dia memberikan kepada kita kebenaran. Dan itulah yang dijanjikan Allah. Dan itulah yang menjadi pengharapan bagi kita. Supaya kita keluar sebagai apa? Sebagai pemenang. Yang keempat, jikalau kita inginkan dalam hidup kita perbendaharaan keuangan hidup kita berubah, bertobat. Katakan amin. Memiliki roh yang baru, memiliki hati yang baru, seperti pembacaan kita yang awal. Dan ikutilah apa yang dikatakan Roh Allah kepada kita. Kita taat kepada peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang ada. Perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Supaya apabila kita melaksanakan itu, maka perbenaran kita diubah. Sekali lagi, apa? Perbenaran kehidupan kita akan diubah. Yang tadinya saudara gagal, sekarang berhasil. Kalau yang tadinya banyak uang yang keluar hanya untuk rumah sakit, sekarang akan berhenti. Katakan amin. Baik berubah. Jangan lupa. Jadi kita sebagai umat Tuhan, andalkan Roh Allah dalam hidup kita. Kalau kita inginkan perubahan terjadi dalam kehidupan bersama perbedaan hidup kita akan berubah. Di dalam ayat-ayat ini dengan jelas berkata pada ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu, kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Jadi perbendaharaan kita diperbarui kalau kita punya hati yang baru. Kita punya roh yang baru. Maka Roh Allah berdiam di dalam hati kita. Dia memberitahukan peraturan-peraturan Allah. Dia mengingatkan firman Allah kepada kita. Sehingga kita melangkah dalam hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang kita mau. Katakan amin. Sehingga perjalanan hidup kita yang dituntun oleh Roh Allah menjadi berhasil. Katakan berhasil. Menjadi apa? Berhasil. Mari kita bangkit berdiri.
menginginkan pemulihan terjadi dalam hidup kita, izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita dan memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Jika kita tidak mau dipenuhi oleh Roh Allah dan dipimpin oleh Roh Allah, pemulihan tidak akan terjadi. Pemulihan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Maka kita perlu mengambil keputusan hari ini. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Membuka hati kita supaya Roh Kudus mengambil bagian dalam hidup kita, memimpin seluruh perjalanan hidup kita, supaya kita berhasil. Yesus berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Bersiap. Ya, Roh Kudus memenuhi. Silakan masuk. Bapak menanti. Jangan tahan masuk ke hadirat. Haleluya. Haleluya. Jangan tahan. Bapak ada di tengah-tengah kita. Dialah pembaptis dengan Roh itu. Bapak jaga anak-anakmu. Dia telah memberikan pengertian betapa pentingnya Roh memimpin seluruh hidup mereka, untuk memberikan kebenaran demi kebenaran. Biarkan Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, Allah kami. Haleluya. Shiraikan aku, dikasih kau berkata. Hebat saya hidup sampai 3 mulai berbicara buka penuh lebar lebar. Sebab firman Allah berkata, bukalah mulut lebar-lebar supaya aku membuatnya penuh. 1, 2, 3, Bapa baptis mereka, penuhi mereka Bapa anak-anakku. Berikanlah saya ke bawah, bila saya tidak ke bawah, dan saya ke bawah bagaimana begitu, dan sekarang ke bawah, dan kenal mulai berdasar, bila sekarang akhirnya jangan tahan begitu. Ini kesempatan begitu. Rakyat makanan, rakyat rakyat konservasi. Jangan sampai keluar. Bagi anak-anakmu yang Tuhan penuhi, rasa Tuhan. Rasa kenapa dia kau? Akhirnya saya kalau keluar. Bapak terima kasih untuk perawatan. Engkau tidak membiarkan anak-anak menjawab sendiri dalam hidupnya. Engkau mengambil tempat di dalam kehidupan mereka dan memimpin seluruh hidup mereka. Supaya menangkap waktu mereka pergi dan mereka pulang
mereka menjadi pemenang. Amin. Mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita kepada Bapa dan terimalah berkat-Nya. Dalam kasih sayang Bapa yang besar, dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah atas kehidupanmu, memberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, karena perjalanan hidupmu dituntun oleh Roh Allah. Dan engkau berhasil dan berhasil sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita dalam diberkati, sama-sama berkata amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.